Rohatil atiyaru tasyudu bilaya wa barikun nuri abdu bimani Rohatil bareng-bareng sadayana lil maulidi wa barik mimani wa barik mimani wa barik mimani wilayah dan dorong dari pegang Abdullah Aminah bantuan aduh Abdulmu Abu Talib Khadijah Fatimah teruslah alhamdulillah ahlan wa sahlan buat penceramah kita Habib Ali Asgaf atau Raden Kian Santang. Jangan dipegang, jangan didorong, jangan kondisikan, jangan dipegang, jangan didorong. Ini saking antusiasnya para jamaah yang ingin berjumpa dengan Habib Ali Asgaf. Kasih jalan, kasih jalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Alhamdulillah. Ya, yang lain yang nggak berkepentingan boleh duduk tertib. Pak Haji Ali dan keluarga aja yang nanti bakal depan rumah saya. Ya, boleh duduk, tenang. Ya, silakan sebentar. Buat abinya dari Habib Ali juga, Habib Munir. Ya, selamat datang. Ya, istirahat dulu 3 menit, 2 menit. Tenang, santai. Alhamdulillah. Biarkan Habib istirahat sebentar sambil menikmati suasana masyarakat yang luar biasa antusias. Iya. Jam-jam nang kayaknya. Tertib dulu, boleh sambil duduk. Yang mau foto bareng sama saya nanti belakangan. Udah siap? Kita tunggu kesiapan dari Habib dulu. Biar istirahat, biar minum dulu. Di tengah kesibukan beliau jadwal roadshow dari mulai iklan dan yang lainnya, beliau bisa berkenan hati. Satu kehormatan buat kita di sini. Kasih kenyamanan, jangan sampai dorong-dorongan. Nih, makasih banyak buat keamanan kita juga. Makasih banyak buat ormas kita juga dari Pemuda Pancasila, dari Banser, dari Bapak Polisi, Bapak kita yaitu Habib Ali Asgaf atau Raden Kian Santang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang datang banyak ke ibu-ibu kayaknya. Bocor-bocor kematian juga banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi ya Rasul, ya Nabi laka syafa'ah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم الله الله اللهم صل على محمد وأشغل sama-sama wa akhrijna min bainil salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih semangat? Maafin saya agak lemas, perut saya habis kocok ini. Masya Allah jalanan hebat. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi pada saat saya kesini saya lihat indahnya luar biasa ya. Gampang indahnya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini berkumpul kita dalam acara ini, berkumpul kita dalam acara ini semoga menjadi sebuah keberkahan buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan yang hadir dalam acara ini yang capek Allah balas dengan pahala yang besar. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan rahmat dan juga hidayah dari Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita hadir dalam acara ini dapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. أما بعد, yang saya hormati, yang saya muliakan al-mukarram, para ulama, guru-guru kita, para masyayikh ulama setempat kampung ini, dan juga para tokoh masyarakat, wabil khusus juga saya punya teman Ustadz Yoga, dan juga beserta teman-teman yang lain, dan juga wabil khusus kepada sahibul bait dan juga sahibul acara kita yang hari ini dalam rangka wedding nikah. Kita doain ini Bapak
Iqbal Maulana dan Ibu Siti Selvi Maulidini. Kita doakan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, amin. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, amin. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal. Yang belum nikah di sini saya doain mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Ya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha, amin. Mudah-mudahan dapat jodoh yang penuh dengan berkah, amin. Dan mudah-mudahan dapat jodoh yang membanggakan kepada kedua orang tuanya, amin. Amin ya rabbal. Lalu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hari ini temanya adalah wedding, nikahan. Nikah adalah salah satu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana setiap hal yang dilakukan oleh idola kita ini sebagai umat muslim, saya tenang dulu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Maka setiap yang dilakukan oleh idola kita memiliki hikmah di balik itu semua. Berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi, maka dia bukanlah daripada bagian dariku. Maka ini Masya Allah, sebagian ulama juga mengatakan orang yang menikah itu bagaikan dia sudah menyempurnakan sebagian ibadahnya. Maka sebagian lagi yang dilakukan, sempurnalah ibadahnya ketika dia sudah menikah. Maka Masya Allah, syaratnya orang menjadi seorang ulama, syaratnya orang menjadi orang yang luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya juga tiada lain adalah dengan menikah. Karena ketika orang menikah, dia akan menjauh dari maksiat. Ketika dia sudah menikah, dia tak gunakan lagi matanya untuk memandang mata yang haram. Ketika dia sudah menikah, dia tidak gunakan tubuhnya lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berikan yang namanya keberkahan. Allah taala telah berikan yang namanya sebuah kemuliaan. Allah taala telah berikan kepada orang yang menikah, yaitu salah satu anugerah yang terbesar antara suami yang baik ataupun istri yang baik. Maka ketika menikah bukanlah sebagai yang namanya kita sebagai main-main doang. Nikah adalah sebagai hal di dalam diri kita yang wajib kita tanamkan di dalam diri kita. Ketika seorang menikah, bahwasanya disitulah diukir namanya yang namanya perjalanan hidup baru. Ketika suami merasa susah, istri juga harus merasa susah. Ketika istri merasa susah, suami pun akan merasa susah. Itu yang namanya suami dan istri akan merasakan baiknya bareng-bareng, akan merasa buruknya bareng-bareng. Cukup, saya nggak panjang lebar soal nikah, karena saya juga belum wajib untuk bicara soal nikah. Saya pun belum nikah ya. Saya belum punya jodoh juga, masalahnya masih muda. Masih muda, Sat. Jangan mau jodoh udah. Belum ada jodohnya. Belum, udah nggak usah mau jodoh. Jangan ngarep. Jauh Habib Pak. Nikah Bib. Nikah itu ada artinya. Apa? N-I-K-A dan H. Apa itu? N-nya niatkan segala sesuatunya untuk ibadah. Masya Allah. I-nya insya Allah rezeki tambah berlimpah. Betul. K-nya kalau udah malam intip tamu masih ada apa enggak? A-nya apabila mertua udah nggak ada, semua udah nggak ada, ajak ke kamar. H-nya hantem terus. Kalau kurang paham maksudnya apa itu ya? Buka amplop buka amplopnya. Oh, siap. Alhamdulillah. Lanjut apa enggak? Lanjut ya, udah. Soal nikah cukup, nanti bisa yoga yang lanjutin ya. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, ini juga nikah di dalam salah satu bulan yang mulia. Ini bulan Muharram.
salah satu bulan yang sangat mulia, di mana di bulan Muharram ini ada peristiwa yang luar biasa. Hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Muharram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang dimana salah satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah. Dahulu kota Madinah itu bukan namanya Madinah, tapi dinamakan Yathrib. Tapi semenjak datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau namakan Madinatul Munawwarah. Madinah artinya kota, Al-Munawwarah yang terang benderang. Maka pantas ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke muka bumi ini dikatakan minal zulumati ilan nur. Yang tadinya dunia itu gelap menjadi terang benderang. Betul. Ketika Nabi datang ke kota Yathrib, dinamakan Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Ketika itu kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah? Karena yang pertama, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, banyak yang namanya rintangan. Jadi Nabi Muhammad beda sama kita. Kalau di zaman sekarang kita dakwah udah gampang. Zaman sekarang dakwah sangat mudah. Allah Ta'ala kasih kemudahan, kita bisa lewat sosial media. Kita nggak pernah saling melihat di sosial media, tapi kita bisa berbuat kebaikan di sosial media. Bayangin tuh, itu satu kemudahan yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Di zaman dahulu nggak ada sosial media. Jangankan sosial media, kendaraan aja juga minim. Nggak ada pesawat, nggak ada segala macam, nggak ada mobil, nggak ada motor, ya, nggak ada kereta. Adanya kuda dan juga onta. Lalu bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW? Berbeda dengan zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti ini di panggung ataupun juga dijamu dengan baik. Dahulu Nabi datang dari kampung suku buah kampung lainnya, itu tiada lain beliau dapat yang namanya daripada lemparan batu. Beliau dihina, beliau dicaci, beliau dimaki, beliau difitnah seperti ini, seperti itu, bahkan diancam. Tapi Nabi SAW tidak pernah yang namanya mundur. Jadi ketika itu Nabi Muhammad itu diperintahkan dari kota Makkah ke kota Madinah, karena yang pertama kondisinya udah gak aman. Nabi Muhammad itu pertama pengen disogok sama orang kafir. Ya Muhammad, kalau kamu selesaikan dakwahmu, gak menyebarkan agamamu lagi, ini dikasih lagi yang namanya harta sama orang kafir. Mungkin Nabi gak mau. Lalu dipaksa lagi Nabi SAW, kalau kamu gak mau, nyawa kamu akan kami ancam. Nabi Muhammad gak takut. Akhirnya pintar orang kafir. Ya udah, kalau kamu masih mau lanjutin dakwahmu, pengikutmu akan kami ancam. Pengikutmu yang bakal kami incam. Nabi Muhammad juga tetap gak takut. Bahkan pamannya beliau, Sayyidina Abu Thalib, pada saat itu salah satu pamannya beliau yang paling semangat, yang paling terdepan membela Rasulullah, pada saat itu sempat yang namanya gentar. Rasul, udahlah cukup, udah sekarang tahan dulu. Tapi Rasulullah gak mau. Rasulullah tetap maju. Disitulah yang namanya keberanian Nabi SAW. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sayang sama Nabi, karena Allah Ta'ala sayang sekali dengan Nabi SAW, maka hijrahlah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan di bulan Muharram ini adalah bulan yang luar biasa. Salah satunya juga adalah menceritakan tentang kemuliaan kedekatan Nabi dengan anak yatim. Jadi saya pengen kita ini sekarang di bulan Muharram, nanti pulang dari tempat ini, di bulan ini datangi anak yatim. Kalau ada anak yatim di tempat ini, di rumah kita, ataupun juga ada di kampung ini, datangi anak yatim, minta doa dari dia. Berkata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, aku itu bersama anak yatim di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakala Nabi SAW beliau tunjukkan dua jari. Ini beliau isyaratkan, jari telunjuk, jari tengah. Ini Nabi sama anak yatim ini kayak begini. Kalau zaman sekarang bisa dibilang best friend, ya.
Besti, ya benar. Beliau itu dekat sama anak yatim, dekatnya luar biasa. Dia memisahkannya sedikit. Dan apabila kita datang kepada anak yatim, minta doa dari dia. Karena di bulan Muharram terkenal dengan kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita di bulan Muharram, apalagi di Indonesia ada yang namanya Lebaran anak yatim. Ayo sama-sama. Ini tahun baru Islam, udah luar biasa zaman demi zaman. Ayo sama-sama anak muda, sama-sama umat Nabi Muhammad bersatu kembali. Kita introspeksi diri kita. Kita lihat kembali apa yang kurang di dalam diri kita. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang suzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengarkan baik-baik, saya nggak panjang lebar. Karena yang paling penting di tempat ini tiada lain adalah ilmu yang bermanfaat. Dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kita itu dalam sehari minimal dapat 1 ilmu. Itu udah paling minimal. Jangan ada hari kita nggak dapat ilmu ya. Sekarang di zaman sekarang, masya Allah ada. Ada bocah masih yang lain. Masih semangat, semangat. Nanti sholawat terakhir mana ya sini ya. Ayo kita semangat tentu ya. Shallallahu ala Muhammad. Zaman sekarang banyak orang yang suzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya mengintrospeksi dirinya, malah dia makin berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa doa saya nggak dikabulin sama Engkau ya Allah? Ada nggak orang di situ gitu? Ada nggak di sini kayak gitu orang? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Pasti ada. Ya Allah, kenapa saya berdoa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak dikabulin sama Engkau ya Allah? Ternyata kita lihat sholat kita. Apakah sholat kita ada baik apa belum? Ada pepatah mengatakan perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Itu jelas. Kalau dalam fikih kita lihat ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Apakah benar rukun qauli yang kita bacakan? Apakah benar gerakan kita di dalam sholat itu sesuai syariat? Itu yang kita perhatikan. Apakah benar selama kita sholat, kita ini bukan cuma menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, melainkan bentuk penghambaan kepada Allah. Kita tuh sholat bukan karena cuma menggugurkan kewajiban Allah Ta'ala, melainkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Itu yang dicari, itu yang Allah perhatikan. Maka ayo sama-sama jadi pribadi yang husnuzon. Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Saya yakin hadirin teman-teman semua, ibu-ibu, bapak yang ada dalam acara ini punya hajatnya beda masing-masing, betul? Punya hajatnya beda masing-masing, betul? Mudah-mudahan Allah kabulin doanya kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syah. Ayo, adik kali masih lagi ya. Ya Rasulullah. Sama-sama. Ini mau sebelahnya mau. Sini. Sebelah kapan? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Ashani wa daraji Rabbi fa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim ya Rasulullah. أمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشأن والكرم يا رسول الله. Masya Allah, ini anak kasih hadiah ya. Kalau saya juga apa kasih hadiah ya? Mau kasih hadiah ya? Kamu mau dikasih apa? Ini nguyung amat. Sini. Kayak ayam ini lagi nguyung, kita hujan. Sini. Iya. Nah, biasanya saya bawa hadiah dari sana. Hadiahnya mana? Hadiahnya, ini saya kasih. Ini hadiahnya nih. Kasih ayam sekarang ayam. Bismillah. Biasa. Nih, buat. Ayam. Kita lihat tadi ada aus di depan nih, Masya Allah. Tambah hati sudah. Namanya siapa saya? Saling dulu dong. Masya Allah.
Berat kan begituin ketemu saya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin. Amin. Hebat, masya Allah, hebat. Mau uang, mau uang. Nggak mau. Bapak ini bagus ya, Nggak mau uang. Pengennya dapat rezeki doa dari Habib. Yang ini mau uang nggak? Ini mau makan duitan. Mau dia. Wah, siap. Udah deh. Banyak. Ini Apa? banyak nih. Oh, banyak duit ini. Kamu sering nonton YouTube? Nonton apa di YouTube? Luar biasa. Nonton sering di YouTube Habib Alwi. Masya Allah. Iya, nonton yang mana? Yang ini. Sering nonton saya enggak? Enggak. Ya apa-apa dah, saya mau udah tahu. Yang udah nonton muka saya aja, anaknya langsung pada sumeng. Ya, Habib. Siap. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Amin. Saya lanjut sedikit lagi, nggak panjang lebar. Udah malam ya. Nggak usah lama-lama, yang penting ilmu bermanfaat. Masih senang apa? Masih semangat apa kagak? Masya Allah, memang benar saya mualnya luar biasa dari jalan. Masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan doain saya biar mudahan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah ilmu. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terakhir, ayo sama-sama ini dia tahun baru Islam. Kita makin semangat untuk memperbaiki diri kita. Ingat dahulu ada satu perkataan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, salah satu dari yang namanya khalifahnya Rasul SAW, Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian. Maksudnya adalah hitung-hitunglah apa yang ada di dalam diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo sama-sama mulai sekarang kita perbaiki diri kita jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang selalu berhusnuzan kepada Allah, pribadi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah katakan di dalam hadis qudsi, aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila dia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan apabila dia mengingat akan diriku di dalam dirinya, akan kuingat dirinya di dalam diriku. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah mudah-mudahan kita dawamkan ya ibu-ibu ya, bapak-bapak semua, mudah-mudahan insya Allah Allah taala ampuni segala dosa kita. Dan di tahun baru Islam ini semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang lebih taat, orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan tahun baru Islam ini tahun yang tiada lain lebih baik daripada tahun yang sebelum-sebelumnya. Amin ya Rabbal. Allah jadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu juga dengan daripada sahibul bait yang ada di dalam acara ini, kita doakan mudah-mudahan acara seperti ini penuh dengan keberkahan. Semoga insya Allah keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang penuh dengan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lindungi, Allah taala permudah daripada bapak dan ibu yang sedang menikah hari ini. Dan mudah-mudahan Allah taala jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina fi dani walhamdulillahi rabbil alamin. Saya panjang lebar doain saya, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, ada berita penting. Dikit lagi saya tayang lagi film baru ya, doain ya.
Nanti insya Allah pada nonton Kian Santang ya. Insya Allah Raden Kian Santang kembali ya. Raden Kian Santang kembali tapi bukan di sinetron, tapi nanti di aplikasi ya. Namanya aplikasi bioskop online. Tonton tanggal 30 Juli 2024. Mudah-mudahan bukan jadi sekedar tontonan tapi jadi tontonan ya. Insya Allah. Tapi itu genrenya film horor. Ya, jangan kaget nanti. Tapi saya melihat kalau di Raden Kian Santang tuh Habib tuh bisa terbang. Ya. Ini kenapa kesini nggak terbang tadi? Ya. Kita udah pada nunggu-nunggu tuh pahanya kami pucat. Beda, ada Raden Kian Santang. Kalau ini santuy. Oh, jadi nggak bisa naik burung terbang gitu? Gak bisa kan? Oh, jadi ya emang beda ya dunia nyata sama dunia Iya, maya. saya Ya. juga dulu bingung kenapa saya bisa jalan di atas air. Tuh kan? Saya bingung kenapa tuh bisa. Sekarang udah nggak bisa. Udah gak bisa. Habib nggak berguru lagi sama saya. Maaf ya, Beb. Habib, Ya, alhamdulillah alhamdulillah. mungkin Habib capek perjalanan 8 jam dari Jakarta sekarang Cigombong itu macet parah ya Habib ya. Iya, Karena Masya kita Allah. perjalanan jauh, mungkin sekarang kalau pulang sudah nyampe sana udah matahari udah bentar. Jadi izin, mohon maaf nggak lama-lama karena Mohon maaf tak bisa doain mengubah. doain saya sama Habib, insya Allah hari Selasa besok berangkat ke Malaysia. Ada undangan dari kedutaan besar Malaysia, undangan hitanan masal di sana. Insya Allah di sana ada upin-ipin yang mau dihitan. Bib, kita foto bareng dulu, Bib. Boleh. Iya. Saya tutup dulu ya. Iya, boleh. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep, Ikan sepat, ikan gabus. cakep. Hidupnya di air tawar. Artinya, Lebih cepat, lebih bagus. Karena perut sudah pada lapar. Burung irian, burung cendrawasih. cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati. Cakep. Burung betet, burung beo. Cakep. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekalian kita ini apa namanya foto bareng, tapi sebelum foto bareng kita tutup doa dari Al-Mukarram guru kita Ustaz Anton. Kepada beliau sudah kita kami persilakan. Jangan pada bukan dulu, doa dulu ini yang paling penting.